Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rahma Monita, NPM 1811080251. Saya mahasiswi semester 5 di Universitas Islam Negeri Lampung, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang respectful, mata kuliah konseling multikultural yang diampu oleh Bapak Hardiansyah Masyah MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang respectful. Jadi, pengertian respect di sini adalah rasa hormat. Bukan sekedar hormat saja, tetapi juga hormat yang disertai dengan rasa kekaguman. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjutan dari simpati. Respect bukan sekedar tertarik dan kagum terhadap hal-hal yang dilihat secara sekilas saja, tetapi rasa respect muncul terhadap orang tertentu setelah seseorang mengetahui pribadi ataupun perbuatan si orang yang direspek dengan lebih dalam. Adapun cara menghargai diri sendiri atau respect terhadap diri sendiri adalah yang pertama, menerima diri apa adanya. Sebagian besar manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, tetapi masih saja suka mengeluh dan merasa kurang. Banyak orang yang terlahir dianugerahi keindahan bentuk dan tampilannya, tetapi kesempurnaan manusia tidak terletak pada keindahan fisik semata-mata, melainkan juga perilaku, tabiat, akhlak, dan sebagainya. Kesempurnaan fisik bukanlah segala-galanya. Yang kedua yaitu menghindari perilaku yang akan merusak diri kita sendiri. Ketiga, menumpuk rasa malu. Yang keempat, menjaga nama baik. Kemudian yang kelima, menjaga perilaku agar tetap baik. Kemudian kenali diri sendiri. Kemudian menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian sadari bahwa kita ini unik. Atasi kelemahan diri dan kembangkan diri Anda. Selanjutnya, ada beberapa prinsip untuk mendapatkan respect terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama, pahami karakter diri dan orang lain. Yang kedua, ciptakan spiral kehidupan yang positif. Yang ketiga, fokus pada kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, kembangkan komunikasi empatik. Kemudian yang kelima, berikan teguran yang tepat dan pujian yang tulus. Yang keenam, kehidupan seperti gema. Dan yang ketujuh, mulai dengan apa yang ada di pikiran kita. Manfaat respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Memiliki respect terhadap diri sendiri akan membimbing moral kita dan dapat memahami diri sendiri, sehingga mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri, serta potensi dan kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Memiliki respect terhadap orang lain akan menjaga sikap sopan santun kita dalam menjaga hubungan atau interaksi dengan orang lain, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian hidup dalam bersosialisasi. Dalam bimbingan konseling, memahami klien tentu saja merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam bekerja dengan klien dan memungkinkan kita untuk melihat klien dari perspektif yang mungkin tidak kita miliki sebelumnya. Namun, setelah memahami klien, sangat penting bahwa kita memiliki beberapa cara untuk menerapkan pemahaman ini. Konselor yang efektif perlu menjadi orang yang kompeten secara budaya jika ia akan terhubung dengan kliennya.
Ada dua cara dalam bekerja dengan klien multikultural. Salah satunya menggunakan akronim Respectful. Model konseling Respectful ini menyoroti 10 faktor yang harus dipertimbangkan konselor dalam menangani klien multikultural. Yang pertama, religious spiritual identity atau religius, economic class background atau latar belakang kelas ekonomi, sexual identity atau jenis kelamin, psychological development atau perkembangan psikologis, ethnic racial identity atau identitas rasial, chronological disposition atau disposisi kronologis, kemudian trauma and other threats to their personal well-being atau trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Kemudian ada family history atau sejarah keluarga, unique psychical characteristic atau keunikan karakteristik psikis. Kemudian ada language and location of residence which may affect the helping process atau bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses pelayanan. Dengan memahami 10 faktor yang sudah disebutkan tadi, konselor dapat mengembangkan dirinya dalam memahami kliennya yang multikultural. Dan konselor multikultural yang efektif akan merasa nyaman bertanya serta berkomunikasi dengan klien mereka tentang hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya, seperti agama, jenis kelamin, latar belakang, kemudian trauma dan ancaman lain untuk keberadaan mereka, serta yang lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang respectful. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.